Sebesar di sini, dari ini saya akan memprediksi One Piece untuk chapter 1031 nanti. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw! Closed doors, I'm a fool for your love. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Terpastikan sebelum kalian komen atau apapun, kalian menonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Pastikan jangan lupa juga untuk follow Instagram di dnm.merch karena akan ada banyak hal menarik terutama untuk merchandise channel Devil Nomi. Dan kalian juga bisa mendapatkan voucher serta hal menarik dari akun Instagram tersebut. Jadi jangan lupa untuk di follow ya. Oke, kali ini kita akan memprediksi untuk One Piece chapter 1031 nanti, yang setelah berakhirnya di chapter 1030 lalu dengan keluarnya kemampuan-kemampuan yang baru dari dua orang di trio Worst Generation kita, yaitu Torao dan juga Captain Kid, di mana mereka ternyata dapat mengawakeningkan buah iblisnya ke satu tingkat lebih baik dari penggunaannya secara normal lah. Yang akhirnya kita pun tahu awakening dari buah iblis ini memakan energi yang jauh lebih banyak dibandingkan biasanya. Ya, walaupun memang energi ini sesuatu yang menurut saya sangatlah abstraksi di serial One Piece ini. Alias itu tidak bisa dijadikan patokan jika karakter sudah mengeluarkan energi terlalu banyak atau terlalu dikit. Karena bahkan karakter seperti Doflamingo saja yang sudah dihajar Luffy oleh mode Gear Force-nya tersebut, dia masih bisa mengawakeningkan buah iblisnya. Dan dia masih dapat menyerang Luffy yang notabene harusnya energinya sudah tersisa sangat dikit sekali. Tapi dia masih bisa mengamuk dan menghajar anggota Colosseum yang lain. Itu sebenarnya sudah konsep dari energi yang menurut saya sangat abstrak banget nih. Jadi dari kata-kata Law dan Kid yang mereka berkata akan memakan banyak energi, ini sebenarnya sangat tidaklah relevan lagi. Dan dengan penutup chapter yang sudah cukup epic itu juga, ketika Big Mom yang sejauh cerita One Piece ini berjalan belum pernah terlihat mengeluarkan darah, dan hanya kali ini setelah dia menerima serangan dari Law yang mungkin dari Kid juga nih, tapi jika dari Kid kita masih belum tahu lah ya. Yang pasti dari Law saja ketika menerima serangan awakeningnya, Big Mom mengeluarkan darah dari mulutnya tersebut. Serta jika kita tahu pola dari Oda Sensei, biasanya sudah terjadi satu hal epic sebagai penutup chapter tersebut, biasanya di chapter depannya tidak akan membahas hal tersebut lagi. Paling diperlihatkan hanya sedikit halaman saja yang melihat keadaan di lantai utama panggung tersebut. Dan akhirnya akan dilempar kembali ke cerita-cerita yang lain. Ya, apalagi lawannya Big Mom lah, yang salah satu villain utama juga di arc Onigashima ini. Jadi kira-kira apa sih yang akan terjadi di chapter 1031 nanti? Lagi-lagi sebagai disclaimer, ini hanyalah prediksi saya sendiri ya, alias channel Devil Nomi saja. Dan lagi-lagi perlu diingatkan, ini bukan spoiler yang sudah jelas akan terjadi, jadi ini murni hanyalah karangan atau prediksi saja. Dimana jika yang sudah menonton prediksi chapter 1030 lalu, disitu saya berkata jika komik One Piece volume 102 nanti akan berisi dari chapter 1027 sampai 1037. Yang berarti masih ada setengah jalan lah untuk komiknya sendiri, dan biasanya sebelum menuju akhir tidak banyak pace yang cukup cepat lah di awal-awal dari komik ini sendiri. Yang bahkan untuk side karakter di perang ini masih banyak yang tersisa. Seperti Apo lah, Fukurokuju, Komandan Yonkou, dan untuk yang utamanya ada Big Mom dan dua villain utama perang ini yaitu Kaido dan si bangsat Orochi. Yang sejujurnya chapter 1030 lalu ini bisa dibilang cukup rusak lah pola yang sudah biasa Oda bangun. Mulai dari Apo yang akhirnya malah ngajak aliansi ke X-Drake lah, lalu juga Kanjuro yang masih hidup lah, Kinemon yang mau menyelamatin Kiku, ini sebenarnya akan menjadi plot yang lain lagi. Jadi di chapter 1031 nanti seharusnya masih berisi build up dulu sebelum di chapter 1033 lah. Sampai penghujung volume dari One Piece tersebut di chapter 1037 baru akan berisi hal-hal yang sangat epic seperti kekalahan dari Queen lah, dari King juga, dan villain utama yang lain-lainnya. Serta chapter ini juga jika kalian mengikuti channel yang sempat populer karena teorinya yang cukup out of the box lah, yaitu channel Ohara yang sumbernya dari Yuderon, sang youtuber One Piece dari Jepang langsung. Dimana untuk orang Jepang seharusnya bakal lebih mengerti lah ya pembahasaan dari Oda Sensei ini, terutama tentang katakana dan kanji yang ya berbagainya lah yang seperti itu.
Di mana Yoderon ini dia berkata jika chapter 1031 nanti bisa dibaca sebagai heavenly disaster atau ya bukankah sangat jelas sekali bencana level surga atau langit lah, bukankah ada sesuatu yang terbang di langit juga? Ya, itu adalah Onigashima. Benar. Ini bisa menjadi suatu chapter yang membahas tentang kejatuhan dari Onigashima ini di chapter 1031. Hal yang sangat nyambung sekali juga dengan apa yang terjadi di chapter 1030 kemarin, bahwa api dari Kanjuro sudah ditargetkan untuk menghancurkan semua senjata Mesiu di gudang bawah, yang sama juga dengan tujuan dari Yamete. Dimana chapter ini juga seharusnya akan berisi time limit antara Yamato yang akankah lebih dulu sampai atau api Kanjuro yang akan sampai lebih dulu. Karena katanya api Kanjuro ini bisa menembus ke dinding kan, serta atau juga Momonosuke yang sedang membuat awan api tersebut akhirnya bisa menahan Onigashima ini. Dimana menurut saya pace-nya nanti akan cukup menegangkan, tapi bukan karena pertarungan melainkan karena time limit saja. Serta seperti yang saya katakan di awal juga, ini adalah volume 102 untuk komiknya yang akan berisi dari chapter 127 sampai 137 nanti, atau mungkin 138 lah. Dimana jika kalian sadar, Oda selalu membuat pattern atau pola yang cukup mirip dari cover di tiap komiknya. Ya seperti di Dressrosa, Whole Cake Island, dan dulu di NES Lobby juga, dan tentunya sekarang untuk Wano Kuni. Di mana akan ada suatu cover volume komik yang berisi pihak-pihak aliansi atau mereka yang akan melawan sang villain. Mungkin kita akan sebut ini sebagai The Alliance. Untuk kasus di Dressrosa itu terjadi di volume 76, dan untuk arc dari Whole Cake Island itu ada di volume ke-86. Nah untuk Wano Kuni ini kita bisa melihat di volume 98 untuk komiknya, di mana itu semua adalah orang-orang yang berisi aliansi yang akan bertarung melawan sang villain di saga atau arc tersebut. Nah setelah pola dari The Alliance atau aliansi yang kita bahas sebelumnya, biasanya akan disajikan cover komik selanjutnya yaitu dari para pihak musuhnya, atau mungkin kita sebut sebagai The Villain. Di Dressrosa itu diisi di komik volume 77, dan untuk arc dari Whole Cake Island itu diisi di volume ke-87. Nah, di mana untuk Wano Kuni ini volume 99. Tapi di sini hanya diisi oleh Big Mom dan anggota Topi Jerami kita. Lah, kalau gitu beda dong bang untuk polanya. Sebentar dulu. Karena untuk Wano Kuni ini cukup unik atau bisa dibilang cukup spesial lah Oda menginginkannya. Karena dia menggabungkan 3 volume komik 99, 100, dan 101 menjadi satu cover secara full resmi. Yang kita pun sudah tahu sampai volume 100 cover untuk One Piece ini seperti apa. Tapi untuk 101 memang belum keluar resminya di Jepang, hanya saja Oda sudah menggambarkan sketsanya seperti apa. Jadi jika kembali ke pola tadi, lanjutan dari cover habis The Villain adalah The Heroes atau Sang Pahlawan. Di Dressrosa sendiri itu berada di volume 78, dan untuk arc dari Whole Cake Island di volume 88 yang berisi orang-orang yang berperan untuk pihak kita tentu saja atau di pihak karakter utama. Makanya namanya adalah The Heroes. Nah untuk Wano Kuni itu tepatnya di volume yang ke-100. Dan tentu saja orang-orang di cover ini adalah sang heroes yang sebenarnya. Ya mungkin S walaupun tidak ada, tapi dia menjadi satu background kuat di arc Wano Kuni ini. Contohnya untuk Luffy lah, Yamato, dan tentu saja Otama. Untuk Luffy jelas lah ya, dia karakter utama. Yamato juga dia bahkan melawan Kaido dan sekarang mencoba menghentikan kehancuran dari Onigashima. Di depannya ada 2 sayap Raja Bajak Laut yaitu Sanji dan Zoro. Nah setelah pola sebelumnya yaitu The Heroes akan ada lagi pola selanjutnya yang disebut sebagai The Clash atau inilah peraduan villain utama di arc tersebut. Untuk arc-nya dari Dressrosa yaitu di volume 79, di mana ini berakhirnya kekalahan dari Doflamingo. Lalu di Whole Cake Island pun di volume 89 ketika Luffy akhirnya dapat mengalahkan Katakuri. Ingat villain utama di Whole Cake Island bukanlah Big Mom ya, karena tujuan mereka ke sana bukanlah untuk menumbangkan Big Mom ini.
Nah bang, harusnya untuk Wano Kuni kan di 101 jika polanya sama. Tapi sekali lagi, karena Oda membuat Wano Kuni ini spesial dengan 3 volume yang saling paralel, 99, 100, dan 101. Maka untuk covernya hanyalah penyempurnaan dari 2 cover sebelumnya saja. Big Mom dan Kaido di samping dan di bawah untuk seluruh kru topi jerami. Di tengah dengan orang-orang penting lah yang berhubungan dengan Luffy yang barusan kita bahas di volume 100. Makanya seharusnya volume 102 ini yang tadi saya bilang di chapter 127 sampai 137, alias saat inilah kita berada di volume 102. Ini adalah pola dari The Clash yang sebenarnya, yaitu dari arc Wano Kuni ini. Di sini pasti akan berisi kekalahan dari semua pihak sampai chapter 137 atau 138 nantilah sebagai penutup dari volume 102. Atau bukankah penutup volume 101 yaitu di chapter 126 kemarin adalah ketika Clash Luffy dan Kaido yang membelah langit. Makanya di volume selanjutnya adalah The Finale atau seperti kata-kata Kanjuro dan Orochi lah di chapter 1030 kemarin. Komik ini akan menjadi the finale atau ujung dari arc Wano Kuni. Ya setidaknya sampai villain utamanya kalahlah Kaido mungkin atau juga Orochi. Nah jadi jika kita kembali ke versi prediksi jangka pendek untuk 1031 ini, dia akan menjadi chapter yang tidak banyak clash besarnya, kecuali hanya akan melanjutkan Clash Kid dan Law versus Big Mom yang menurut saya sangatlah tipis-tipis lagi lah. Dan nantinya akan banyak menceritakan keadaan di Onigashima yang menurut saya lagi ini akan sangat menegangkan karena berpacu dengan waktu. Atau mungkin nanti akan ada kekalahan dari Fukurokuju atau yang lain-lain lah. Tapi lagi-lagi yang masih membingungkan menurut saya adalah Denjiro sama Kawamatsu apa sih lawan yang bakal mereka lawan nih? Karena kedua karakter kuat ini belum menemukan lawan yang menurut saya setara. Akan sangat waste sekali untuk Oda jika membuat karakter ini hanya melawan Kurocho Kaido saja. Nah jadi itulah untuk prediksi di chapter 1031 nanti. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.